atas segala limpahan nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita. Dan nikmat Allah begitu luas, begitu banyak, sehingga tidak bisa kita hitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz ta'adzana rabbuka la in wa in ta'uddu ni'mati la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmatku, kalian tidak akan bisa menghitungnya, tidak akan bisa menghitungnya. Oleh karenanya kenikmatan-kenikmatan ini harus kita syukuri. Ya, syukur itu dengan lisan, dengan hati, dengan anggota badan. Syukur dengan lisan, kita banyak bertasbih, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menceritakan kenikmatan ini kepada orang lain, ya, agar bisa ikut merasakan kesenangannya. Ya, kita ceritakan nikmat Islam itu seperti apa, kita ceritakan Islam yang rahmatan lil alamin itu seperti apa, sehingga ya, manusia di sekeliling kita bisa ikut merasakan Islam yang hakiki, Islam yang tanpa ketakutan, Islam yang penuh dengan keamanan. Itu bersyukur dengan lisan. Kemudian kita bersyukur dengan hati kita. Ya, kita yakini bahwa ya, apabila kita bersyukur kepada Allah, Allah akan semakin menambah kenikmatan tersebut. Ya. Kita yakini bahwa nikmat tersebut datangnya hanya dari Allah semata. Apa yang kita usahakan merupakan sebab. Itu yang harus kita yakini dalam hati kita. Dan sebab ini bisa mendatangkan akibat yang kita inginkan, bisa juga sebaliknya. Dan itu semua tergantung daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin betul tentang ini, bahwa Allah lah yang menentukan. Allah lah yang menentukan. Apabila kita sudah berusaha, lalu kemudian Allah berikan tambahan nikmat tersebut, walhamdulillah. Kalau ternyata qaddarallahu ma syaa fa'al, Allah berikan yang sebaliknya, maka itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mensyukuri nikmat ini dengan anggota badan kita. Caranya bagaimana? Kita gunakan nikmat-nikmat ini sebagai wasilah, perantara agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara mengamalkannya, ya, dengan cara mengamalkannya, ya, karena barokah ilmu adalah amalan. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita pada malam hari ini alhamdulillah dipertemukan dalam sebuah majelis yang mulia. Insyaallah dalam majelis ini kita akan bahas tentang satu buah kutaib karya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala, ya. Judul kitabnya adalah Min Ma'alimit Tauhid, pilar-pilar tauhid. Taib. Beliau hafizahullah ta'ala menuliskan dalam muqaddimahnya, ya, tentang pentingnya tauhid, ya. Kemudian beliau sebutkan singkat bahwa tauhid merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Tauhid merupakan, ya, tujuan diutusnya para rasul dan tujuan diturunkannya kitab-kitab. Al-Quran tujuan utama diturunkan untuk apa? Tauhid ini, untuk tauhid ini.
Kemudian beliau menyebutkan beberapa poin-poin penting yang termasuk daripada pilar tauhid. Yang pertama adalah khasa'isut tauhid wa fadailuhu. Beliau ingin sebutkan tentang pentingnya tauhid, keutamaan tauhid. Kemudian beliau ingin sebutkan batasan-batasan tauhid dan hakikat daripada tauhid itu sendiri. Kemudian pada masalah selanjutnya beliau menyebutkan tahqiqut tauhid, mewujudkan tauhid dan menyempurnakan tauhid. Masalah berikutnya beliau menyebutkan masdarut tauhid, ya, masdar, ya, manba, itu asal muasal tauhid itu dari mana, masdar diambil dari mana, ya. Kemudian masalah berikutnya thimarut tauhid wa fawaiduhu, buah daripada tauhid dan faedah yang bisa kita dapatkan dari mempelajari tauhid. Kemudian beliau menyebutkan bahwa sungguhnya masalah ini membutuhkan penjelasan yang sangat panjang, ya. Sebenarnya masalah tauhid ini membutuhkan penjelasan yang sangat panjang. Ya, bagaimana tidak, tauhid nanti disebutkan bahwa tauhid merupakan pokok agama. Maka kalau pembahasannya hanya sebatas, ya, 47 halaman adalah pembahasan yang sangat singkat dan tidak mencakup. Oleh karenanya beliau mengatakan lakinnani sa'ajtazi'u, ya, fiha minal kalam ma yuhaqqiqul maqsud biidznillah. Saya di sini di buku ini akan meringkas, ya, poin-poin yang insya Allah bisa menyampaikan maksud daripada, ya, tauhid itu sendiri. Kemudian beliau mengucapkan wa minhu wahdah yustamaddul aunu wa yustamnahut taufiq. Maka dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dimintakan taufik, ya, kemudian dimintakan pertolongan. Kemudian beliau memulai masalah pertama. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, itu tadi adalah muqaddimah yang singkat tentang buku ini. Jadi buku ini ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala untuk menyampaikan, ya, menyampaikan poin-poin penting, pilar-pilar penting dalam masalah tauhid. Makanya judulnya min ma'alimit tauhid, ya, sehingga bisa dibahas secara ringkas dan tidak boleh seseorang talibul ilmi tercukupi dengan kitab ini saja. Ini namanya kutaib, kitab kecil, gitu ya. Tidak boleh seorang talibul ilmi, kita semua talibul ilmi, kita semua, ya. Karena talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban aini, kewajiban bagi setiap muslim. Maka tidak boleh tercukupkan dengan kutaib ini saja. Oleh karenanya kita mempelajari kutaib ini dengan harapan, ya, kita pada pertemuan berikutnya atau pertemuan lainnya mempelajari kitab yang lebih muassa lagi, yang lebih luas, dibahas secara rinci tentang, ya, masalah-masalah dalam tauhid. Baik. Beliau hafizahullah taala mengatakan al-mas'alatul ula, ya, permasalahan pertama, khasa'isut tauhid wa fadailuhu, ya, kekhususan tauhid dan keutamaan tauhid. Jadi tauhid itu memiliki kekhususan dan keutamaan, dan sangat besar keutamaan dan kekhususannya dalam Islam. Beliau mengatakan i'lam anna tauhida lahu khasa'isu katsiratun wa fadailu adidatun. Ketahuilah bahwa tauhid memiliki kekhususan dan keutamaan yang sangat banyak, yang sangat besar. Tadullu ala makanatihil ulya,
yang menunjukkan, yang kekhususan ini menunjukkan betapa tauhid ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Wa sa'ushiru huna ila 10 minha. Ya, saya akan sebutkan 10 di antara kekhususan tauhid. Jadi tauhid tidak terbatas hanya 10 kekhususan saja, ya, tapi memiliki banyak sekali kekhususan. Beliau sebutkan yang terpenting, gitu ya. Al-ula, dia mengatakan yang pertama, annahul ghayatul lati khuliqna li ajliha. Annahul ghayah, tauhid merupakan al-ghayah, tujuan, ya. Tauhid merupakan tujuan. Allati khuliqna li ajliha, yang mana kita diciptakan untuk tujuan tersebut, ya. Tauhid merupakan tujuan yang kita diciptakan untuk tujuan tersebut. Wa ujidna li tahqiqiha, kita ini diwujudkan, yakni diciptakan untuk mewujudkan tauhid tersebut, ya. Jadi tujuan kita ada di dunia ini, tujuan kita diciptakan itu untuk mewujudkan tauhid, ya. Itu adalah keutamaan yang pertama, ya. Maka keutamaan apa lagi yang kita butuhkan selain mengetahui keutamaan yang pertama ini, bahwa kita diciptakan di dunia ini untuk mewujudkan tauhid ini, ya. Kama yadullu lidzalika qauluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sebagaimana, ya, yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa, wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan al jinna wal insa, golongan jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali melainkan untuk beribadah, ya. Ai wa ma'na liya'budun ay liyuwahhidun. Makna ya'buduni, beribadah hanya kepadaku semata, ay yuwahhidun, maksudnya adalah hanya bertauhid kepadaku semata, ya, untuk mentauhidkan aku semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku semata, gitu ya. Tauhid itu apa? Tauhid itu apa? Tauhid itu ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah dalam beribadah. Itu tauhid, ya. Mengesahkan Allah dalam beribadah, itu tauhid. Baik. Ayyli wahidun, yakni untuk mentauhidkanku saja. Fat tauhidu huwal ghayatul lati khuliqna li ajliha fi hadhil hayah. Maka tauhid adalah tujuan dari diciptakannya kita di kehidupan ini, ya. Tauhid adalah tujuan dari diciptakannya kita di kehidupan ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala lam yakhluqna abatha, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita untuk kesia-siaan. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita untuk kesia-siaan. Walam yatrukna sudan wa hamala, tidak meninggalkan kita tanpa tujuan, tidak meninggalkan kita tanpa tujuan. Bal khalaqal khalqa liya'buduh, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin itu agar mereka beribadah hanya kepadanya saja. Wa aujadahum tabaraka wa ta'ala liyuwahhiduh, dan Allah wujudkan, ciptakan mereka
Dengan tujuan apa? Agar mereka mentauhidkan Allah semata, agar mereka mengesahkan Allah dalam peribadatan, agar mereka menunjukkan ibadah-ibadah mereka hanya kepada Allah semata. Seluruh amalan yang dikatakan disebut sebagai ibadah, agar itu semua ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Amalan disebut sebagai ibadah kapan? Tatkala amalan tersebut ada rasa al-hubbu wa ta'zim, ada rasa cinta dan pengagungan. Ada rasa cinta dan pengagungan. Cinta itu bagaimana? Cinta itu tatkala seseorang melakukan suatu amalan agar apa? Allah cinta kepada kita, sehingga kita mendapatkan ridhonya, sehingga kita mendapatkan ridhonya. Ta'zim bagaimana? Pengagungan. Pengagungan adalah tatkala seorang melakukan amal ibadah agar Allah tidak murka kepada kita. Itu adalah ta'zim. Itu adalah dua pokok agar amalan kita bisa disebut ibadah. Kalau kita sholat gak ada hub kepada Allah, gak ada ta'zim kepada Allah, maka tidak dianggap sebagai ibadah. Kita sedekah tidak ada hub dan ta'zim, tidak bisa disebut ibadah. Makanya sedekahnya orang-orang yang tidak memiliki tauhid kepada Allah tidak bisa disebut ibadah. Maka seluruh amalan yang mengandung dua amalan ini, al-hubbu wa ta'zim, maka itu disebut ibadah. Makanya kelakuan orang-orang musyrik di hadapan berhala adalah ibadah, karena mereka menghadirkan rasa hub, cinta, agar apa yang mereka inginkan dikabulkan, dan ta'zim, pengagungan agar mereka tidak dapat murka. Gitu ya. Orang ngasih sajen agar permintaan mereka dikabulkan dan agar mereka tidak terkena bala. Gitu. Ini adalah ibadah, karena ada dua pokok ini, al-hubbu wa ta'zim. Gitu ya. Jadi seluruh amalan yang ada dua pokok ini, maka dia dihitung sebagai ibadah. Kalau amalan sudah dihitung sebagai ibadah, maka kemudian nanti ada syaratnya. Syaratnya apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Enggak tiba-tiba jadi harus ada syaratnya di semua amalan, tidak. Amalan tersebut harus berbentuk ibadah dulu, baru nanti ada syaratnya. Ketika amalan sudah bisa disebut sebagai ibadah, baru dilihat syaratnya. Ikhlas enggak karena Allah, ittiba' enggak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu dengan tujuan yang sangat agung, yakni agar kita semua mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bihadza dilalatan ala 'idhami sya'nit tauhid. Cukup dengan keutamaan yang pertama ini menunjukkan tentang besarnya kedudukan tauhid, tingginya kedudukan tauhid. Cukup dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin agar mereka mentauhidkan Allah, itu sebagai bukti bahwa tauhid memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Gitu ya. Baik. Yang kedua, al-amru tsani, keutamaan yang kedua, anna tauhid huwa mihwaru da'watil anbiya wal mursalin. Tauhid merupakan tujuan daripada dakwahnya para nabi dan para rasul. Nabi dan rasul sejak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dakwahnya itu tentang tauhid. Sejak
terjadi kesyirikan di muka bumi, dakwah para nabi dan rasul itu adalah tentang tauhid. Ya, dari dulu sampai Nabi Muhammad SAW itu tentang tauhid, nggak ada tentang hal lain selain tauhid, nggak ada. Ya, karena itu tujuan jin dan manusia diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Bima'na, artinya adalah anna kulla nabiyyin ba'athahu Allahu azza wa jalla, setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, fa inna da'watahu, maka dakwah nabi tersebut tertakizu ala tauhid, fokus kepada tauhid. Dakwah mereka fokus kepada tauhid. Wa taqumu alaihi, selalu berdiri di atas tauhid dakwah mereka. Ya. Ini menunjukkan tauhid adalah hal yang sangat penting. Ya, bagaimana para nabi dan para rasul peduli terhadap umatnya. Ya. Para nabi dan para rasul itu peduli sekali terhadap umatnya agar mereka bisa selamat di akhirat, ya, agar mereka bisa masuk surga. Maka mereka mendakwahkan yang paling pertama adalah tauhid. Kenapa? Karena kalau dakwah kepada sholat, zakat, puasa, masyarakat sekarang semuanya sholat, insya Allah. Puasa Ramadan hampir seluruh masyarakat muslim puasa, kecuali yang sembunyi-sembunyi. Kemudian zakat. Umrah, berbondong-bondong orang umrah. Haji, berbondong-bondong orang haji. Jual sawah, tanah dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, semua amalmu luluh lantah, enggak tersisa sedikit pun. Tanah, sawah, rumah yang sudah dijual, capek, peluh, keringat yang sudah dikeluarkan ketika haji umroh, zakat berapa banyak bertonton beras dan bermiliaran duit yang dikeluarkan untuk zakat, puasa berapa banyak waktu dan tenaga yang dia keluarkan untuk puasa, sholat berapa banyak waktu yang dia sisihkan untuk sholat. Berbuat syirik sedikit saja, maka luluh lantah semua amalannya. Syirik jali, syirik yang besar, luluh lantah seluruh amalannya. Makanya seorang mengamalkan amalan biasa, sholat ya biasa, kemudian zakat, puasa biasa, tapi dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap senti gerakannya itu adalah pahala. Itu adalah pahala. Oleh karenanya betapa para nabi dan para rasul perhatian dan cinta kepada pengikutnya. Semua dakwah mereka dari rasul pertama Nuh alaihi salatu wassalam hingga rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu fokus kepada dakwah tauhid. Wa hadza adillatuhu katsiratun. Dalil-dalilnya sangat banyak. Minha qaulullah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Wa laqad ba'atsna, kami telah utus, fi kulli ummatin rasulan, pada setiap umat seorang rasul. Setiap umat kami utus kepada mereka seorang rasul. Dakwah mereka kepada apa? Ani'budullaha, agar mereka menyembah hanya kepada Allah semata. Wajtanibut taghut, dan agar mereka menjauhi taghut, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu dakwahnya para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Wa qauluhu ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya. Wa ma arsalna min qablika, tidaklah aku utus sebelummu, min rasulin, seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali ana, aku. Fa'budun, maka sembahlah aku semata. La ilaha illa an, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali aku. Itu makna la ilaha illallah yang benar, ya. La ma'budu bihaqqin illallah. Karena makna la ilaha illallah dengan makna tidak ada sesembahan selain Allah itu bahaya, salah yang sangat fatal. Kenapa? Kita jelaskan supaya kita semua tahu. Hanya sedikit perbedaannya, tapi itu bisa merubah makna yang sangat jauh. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau Anda mengatakan tidak ada, iklan nanti, tidak ada Muhammad kecuali dari Arab. Tidak ada Muhammad kecuali dari Arab. Berapa Muhammad di muka bumi ini? Berapa Muhammad di muka bumi ini? Berarti Muhammad yang ada adalah dari Arab, orang Arab. Karena tidak ada Muhammad kecuali dari Arab, ya. Tidak ada batu akik kecuali buatan Indonesia. Maka batu akik yang tersebar di seluruh dunia adalah buatan Indonesia. Sekarang la ilaha illallah dengan makna tiada Tuhan selain Allah. Siapa yang tahu kesalahannya? Ada. Sahih, ahsantum, barakallahu fikum. Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan banyak enggak? Banyak sekali. Sembahan-sembahan yang disembah oleh manusia banyak. Pohon, batu, tembok, berhala, itu dijadikan Tuhan oleh mereka. Tidak ada Tuhan selain Allah, maka Tuhan-Tuhan yang ada adalah Allah. Maka orang musyrik adalah muslim karena mereka menyembah Allah, ya. Orang kafir adalah muslim karena mereka menyembah Allah. Itu bahaya menerjemahkan, menafsirkan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, gitu ya. Sama dengan terjemahan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah, ya. Tidak ada pencipta selain Allah. La ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada pencipta selain Allah ini adalah makna rububiyah. Makna rububiyah, makna tauhid rububiyah.
Tauhid rububiyah itu apa? Ifradullahi ta'ala bi af'alillah, mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rizki, Allah Maha Pengatur, Maha mengatur segala urusan. Allah ya, Maha menghidupkan, Maha mematikan. Itu adalah makna, itu adalah tauhid rububiyah. Tidak ada pencipta selain Allah. Rububiyah bukan? Rububiyah. Padahal la ilaha illallah adalah kalimat yang dengannya seorang selamat darah dan hartanya. Sedangkan rububiyah, kita bisa lihat bagaimana keyakinan orang-orang musyrik tentang rububiyah Allah. Wala in sa'altahum man khalaqakum wala in sa'altahum man khalaqakum la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan kalian? Mereka akan menjawab dengan pasti Allah, tanpa keraguan sedikit pun dalam hati. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya wahai Muhammad kepada orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab dengan pasti tanpa keraguan, la yaqulunna, nunut taukid, tanpa ada keraguan, Allah. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamlikus sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Katakan, siapa yang memberi rizki mereka dari langit dan bumi? Siapa yang memberi penglihatan, memberi pendengaran? Siapa yang menghidupkan, mematikan? Siapa yang mengatur segala urusan? Mereka akan mengatakan Allah. Itu semua ucapan siapa? Sahabatnya Rasulullah SAW? Tidak. Itu semua ucapannya orang-orang musyrik, kaum musyrikin zaman Rasulullah SAW. Dari mana buktinya? Ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Mereka sangat yakin dengan rububiyah Allah ya. Maka mengartikan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah sia-sia. Kenapa sia-sia? Orang-orang musyrik lebih paham tentang makna la ilaha illallah. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Orang musyrik kalau disuruh bilang la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong. Mereka menolak. Kenapa? Wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Yang benar saja, kami disuruh meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya demi penyair gila ini. Itu orang musyrik ketika disuruh bilang la ilaha illallah yastakbir, sombong, enggan, menolak. Artinya mereka paham tentang makna la ilaha illallah, bahwa makna la ilaha illallah adalah konsekuensinya disuruh meninggalkan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah, dan disuruh menunjukkan seluruh amalan-amalan ibadah ini hanya kepada Allah semata. Maka mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta selain Allah ya, itu sama sekali ya, sia-sia. Konsekuensinya apa? Menganggap bahwa orang musyrik itu muslim ya. Kenapa menganggap orang musyrik muslim? Karena orang musyrik meyakini bahwa Allah adalah pencipta, satu-satunya pencipta ya. Orang musyrik meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta gitu. Berarti kalau kita mengatakan la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta selain Allah, orang musyrik muslim. Karena apa? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, terlindungi darah dan hartanya.
Oleh karenanya kita harus memahami la ilaha illallah ini dengan pemahaman yang benar. Baik. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidaklah aku utus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku, maka sembahlah aku semata. Wa qala azza wa jalla was'al man arsalna min qablika min rusulina. Tanyalah kepada orang-orang yang telah kami utus sebelummu dari para rasul kami. Aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Apakah kami pernah menjadikan selain Ar-Rahman sebagai sesembahan untuk diibadahi? Wa qala jalla jalaluhu wadhkur akha 'adin. Ingatlah tatkala Hud akha 'adin idh anzara qaumahu bil ahqaf, ketika memperingatkan kaumnya bil ahqaf. Ya, al-ahqaf itu adalah pegunungan dan gua-gua, karena dulu mereka tinggal di sana. Wa qad khalatin nudhuru, dan telah berlalu beberapa pemberi peringatan. Ya, telah ada beberapa orang yang diutus untuk memberikan peringatan. Min baini yadayhi, sebelum, wa min khalfih, dan sesudahnya. Alla ta'budu illallah. Apa peringatan yang mereka peringatkan kepada kaumnya? Alla ta'budu illallah, agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Wan nuzur, pemberi peringatan ini yang dimaksud adalah ar-rusul, para rasul. Ai anna ar-rusula qablahu wa ba'dah, bahwa para rasul sebelum Nabi Hud dan setelahnya muttafiquna ala hadhil ghayah, mereka semua bersepakat dengan tujuan ini. Apa tujuannya? Alla ta'budu illallah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fattauhidu murtakazu da'watil anbiya'i wal mursalin, maka tauhid merupakan fokus dakwahnya para nabi dan para rasul. Walihada fa inna awwala kalimatin yasma'uha al-aqwamu min anbiya'ihim, oleh karenanya kalimat pertama yang mereka, ya, kaum-kaum terdahulu dengar dari para nabi mereka, ya, yang didengar oleh kaum para nabi terdahulu dari para nabinya, wa awwala ma yabda'unahum bihi, dan yang pertama kali dimulai oleh para nabi, ya, dalam dakwah kepada kaumnya, fi babid da'wati ilallah, ad-da'watu ila tauhidih, yaitu mendakwahkan mereka untuk mentauhidkan Allah semata, gitu ya. Maka ini adalah jalannya para nabi. Li'annahu huwal asasul ladzi yubna 'alaihi ad-din. Ini poin yang sangat penting. Karena tauhid merupakan al-asas, pondasi yang agama dibangun di atasnya. Ya. Tauhid merupakan pondasi yang agama dibangun di atasnya. Ya. Maka tauhid adalah pondasi. Masjid ini punya pondasi. Kalau pondasinya nggak kuat, setahun 2 tahun mungkin tahan, 3 tahun sudah hancur, gitu ya. Fa inna mathalad dini mathalus syajarah, ya. Karena perumpamaan agama itu seperti pohon. Wa minal ma'lum anna syajarah laha aslun wa far'un. Pohon itu punya akar dan punya ranting, gitu ya.
wala yastaqimu amru syajaratin illa bi asliha. Ya, pohon tidak akan tumbuh bagus kecuali apabila akarnya kokoh dan kuat. Wala yastaqimu amruddin illa bi asasihi wa huwa tauhid. Maka perkara agama tidak akan kokoh kecuali dengan kokohnya tauhid. Ya, dengan kokohnya tauhid. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Ya. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah mengumpamakan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Asluha thabit wa far'uha fis sama'. Ya. Pokoknya itu kokoh di tanah. Far'uha fis sama'. Dahan-dahannya menjulang ke langit. Ya. Dahan-dahannya menjulang ke langit. Wa kama anna asy-syajarah idza quti'a asluha matat. Sebuah pohon, ya, kalau dipotong akarnya mati pohonnya. Ya, mati pohonnya. Fakadzalika ad-din illam yakum 'ala at-tauhid lam yuntafa' bih. Agama kalau tidak berdiri di atas tauhid, agama kalau tidak dibangun di atas tauhid tidak akan bermanfaat. Ya, seperti yang sudah disampaikan di awal, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, luluh lantah semua amalanmu. Luluh lantah, tidak akan bermanfaat. Famanzilatut tauhid minad din manzilatul usuli minal asjar wal qawaid minal bunyan. Maka kedudukan tauhid dalam agama itu seperti kedudukan akar dalam pohon dan pondasi dalam sebuah bangunan. Baik. Sedikit lagi ya. Wa mimma yadullu ala anna at-tauhid mihwaru da'watil anbiya'i wal mursalin wa murtakazu risalatihim, yang menunjukkan bahwa tauhid adalah tujuan dan fokus dakwahnya para nabi dan para rasul adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih dari beliau, al-anbiya'u ikhwatun min 'allat. Para nabi mereka saling bersaudara, ya, saling bersaudara, ya, keturunan ayah, ya, dari satu keturunan ayah. Wa ummahatuhum syatta, ya, dan ibu mereka berbeda-beda. Wa dinuhum wahid, agama mereka satu. Agama mereka satu. Ai aqidatuhum wahidah, keyakinan mereka itu satu. Keyakinan mereka dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah SAW itu satu. Sampai nanti manusia terakhir hari kiamat itu satu. Ya. Kulluhum du'atun ila tauhid. Seluruh nabi dan rasul mereka semua mendakwahkan kepada tauhid. Sampai Nabi Muhammad SAW, gak ada bedanya dari nabi-nabi dan rasul sebelum Rasul SAW. Semuanya itu sama. Wa ummahatuhum syatta ay syara'i'uhum mukhtalifah. Syariat-syariat mereka berbeda, tapi keyakinannya satu. Ya. Syariatnya berbeda. Zaman sekarang orang berdosa nggak perlu bunuh diri untuk menebus dosanya. Zaman dulu kalau mau diampuni dosanya harus bunuh diri. Syariatnya berbeda-beda. Tidak ada persamaan antar agama, itu tidak ada. Agama-agama yang telah lalu telah dihapus oleh agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Loh kok ada yang sama? Apa yang sama?
maka itu menjadi syariat kita. Syaratnya harus ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya. Setiap kalian kami jadikan syir'atan wa minhaja, cara dan jalannya sendiri-sendiri. Gitu. Tapi akidahnya tetap sama. Dakwah mereka tetap sama, yaitu kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa ahkam.